Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Ya Aho. Perkenalkan, saya Firdaus Laia, dosen tetap pada program studi S1 Ilmu Komputer, Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Nias Raya. Video ini merupakan bagian dari pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT untuk sertifikasi dosen tahun 2026, khususnya pada aspek pelaksanaan pendidikan dan pengajaran. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan gambaran singkat mengenai pelaksanaan mata kuliah kecerdasan artifisial yang saya ampu di program studi ilmu komputer. Berdasarkan kurikulum program studi ilmu komputer, mata kuliah kecerdasan artifisial ini merupakan mata kuliah di semester 3 dengan bobot SKS sebesar 3 SKS. Pendekatan yang saya gunakan dalam proses pembelajaran adalah pendekatan pembelajaran berbasis konsep dan studi kasus yang dipadukan dengan project based learning. Melalui pendekatan ini, mahasiswa tidak hanya mempelajari konsep dan teknik secara teoritis, namun mahasiswa mampu menerapkannya melalui studi kasus atau proyek sederhana berbasis AI. Mata kuliah ini dirancang untuk membekali mahasiswa dengan pemahaman mengenai konsep, teknik, dan penerapan artificial intelligence yang dimana mahasiswa diarahkan untuk memahami bagaimana teknologi AI dapat diterapkan dalam menyelesaikan berbagai permasalahan nyata dengan memperhatikan berbagai aspek, mulai dari aspek kinerja, keterbatasan, sampai pada etika dalam penggunaannya. Materi pembelajaran pada mata kuliah kecerdasan artifisial ini mencakup beberapa topik utama, diantaranya yang pertama, pengantar kecerdasan artifisial, yang kedua, sistem cerdas dan penyelesaian masalah, yang ketiga, representasi pengetahuan dan metode pencarian, yang keempat, sistem pakar, yang kelima, logika fuzzy, yang keenam, machine learning, yang ketujuh, jaringan saraf tiruan dan deep learning, yang kedelapan, generatif AI dan etika kecerdasan artifisial. Adapun komponen penilaian pada mata kuliah kecerdasan artifisial ini, yang pertama, ujian akhir semester sebesar 40%, ujian tengah semester sebesar 35%, tugas sebesar 15%, dan kuis sebesar 10%. Selanjutnya, saya akan memperlihatkan pelaksanaan pembelajaran mata kuliah kecerdasan artifisial sebagai bentuk implementasi kegiatan pendidikan dan pengajaran dalam proses pembelajaran di dalam kelas. Selamat menyaksikan. Selamat sore semuanya. Sore, Pak. Baik, hari ini kita akan melanjutkan pertemuan kita di pertemuan keempat. Namun sebelum kita lanjutkan ke pertemuan berikutnya, saya mau bertanya dulu nih. Kira-kira bagaimana kabarnya hari ini? Sehat ya? Puji Tuhan, semoga semuanya dalam keadaan sehat. Oke, nah hari ini kita akan masuk ke pertemuan keempat, yang dimana di pertemuan 4 ini kita akan membahas lanjutan terkait materi sebelumnya. Kira-kira ada nggak yang masih ingat pertemuan kita sebelumnya membahas tentang apa? Oke, Newima, silakan Newima. Baik, betul. Jadi di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas mengenai tujuan dari representasi pengetahuan itu seperti apa, fungsinya bagaimana, sampai pada metode-metode yang digunakan dalam pencarian dalam sebuah algoritma. Nah, melanjutkan hal itu, hari ini kita akan membahas atau mari kita akan saling mengenal mengenai sistem pakar. Kira-kira ada tidak di sini yang pernah mendengar atau minimal pernah melihat di buku apa itu sistem pakar? Ada tidak? Belum ya? Belum ada pernah dengar ya? Baik. Maka hari ini kita akan coba mengenal sama-sama apa itu sistem pakar. Nah, sistem pakar itu merupakan salah satu cabang ilmu dari kecerdasan artifisial
Kalau teman-teman masih ingat di pertemuan pertama, kita pernah menyinggung tentang cabang-cabang ilmu di dalam sebuah kecerdasan artifisial atau artificial intelligence. Yang dimana salah satunya itu ada namanya machine learning, ada namanya natural language processing, ada yang namanya robotik, ada yang namanya computer vision. Nah, hari ini kita akan coba bedah satu-satu. Yang pertama tentang sistem pakar. Jadi sistem pakar itu adalah cabang ilmu dari kecerdasan artifisial. Mari kita lihat sama-sama definisi dari sistem pakar. Di sini dikatakan sistem pakar itu merupakan program komputer yang dimana berbasis pengetahuan yang dirancang untuk memodelkan kemampuan seorang pakar atau human expert dalam menyelesaikan suatu permasalahan yang dimana nanti sistem yang kita gunakan ini dapat mengefisienkan, membuat suatu keputusan, mengambil suatu rekomendasi yang nantinya memudahkan kita sebagai pengguna dalam mengambil suatu keputusan. Nah, contohnya bagaimana? Coba kita lihat. Kita lihat dulu di sini ada sejarah perkembangan sistem pakar. Kalau kita lihat dari referensi buku yang sudah kita gunakan, di sini tahun 1960 sampai 1980, tepatnya di tahun 1965, di sini ada yang namanya Dendral. Biasa disebut Dendral. Dendral ini adalah salah satu seorang peneliti dari Stanford University. Nah, beliau ini melakukan analisis struktur molekul kimia. Beliau melakukan kajian mengenai struktur analisis molekul kimia. Nah, saat itu beliau tidak menggunakan pakar, yang dimana terbentuklah suatu sistem yang dapat memudahkan untuk melihat kajian tentang molekul kimia tersebut. Nah, kemudian di tahun 1972 ada namanya MySyn. Nah, ini mungkin yang sering kita dengar juga, namanya MySyn. Nah, MySyn ini suatu aplikasi yang digunakan untuk mendiagnosis. Apa yang diagnosis? Infeksi dari bakteri. Nah, jadi ada satu aplikasi nih. Aplikasi itu bisa memberikan ke kita apa kira-kira antibiotik yang sesuai dengan bakteri tersebut. Nah, di aplikasi tersebut juga memudahkan kita tanpa harus kita langsung ke pakarnya, tanpa kita harus langsung ke ahlinya bertanya secara langsung. Hanya menggunakan aplikasi saja, sudah langsung kita mendapatkan jawabannya seperti apa. Nah, selanjutnya di tahun 1980 juga sampai era sekarang, perkembangannya itu semakin pesat. Yang pertama ada namanya XCON, konfigurasi komputer dari DAC. Nah, di konfigurasi XCON ini, kalau teman-teman biasanya melakukan perbaikan atau melakukan konfigurasi komputer, maka kita akan membutuhkan yang namanya ahli. Kita membutuhkan waktu untuk mencari tahu kira-kira konfigurasi komputer di kita itu seperti apa. Nah, dengan ada sistem ini, kita bisa langsung menggunakan aplikasi tersebut, kita bisa menggunakan sistem tersebut, sehingga memudahkan kita juga untuk langsung bisa melihat komponen-komponen apa saja yang sebetulnya kita perlukan. Nah, menyambung hal itu, kemudian ada prospektor. Ini terkait dengan eksplorasi mineral. Nah, terkait eksplorasi mineral ini dibuat juga ada namanya sistem, yang dimana sistem tersebut bisa menunjukkan di mana letak mineral yang baik berdasarkan data geologi yang ada. Nah, semua tetap berdasarkan dari data, berdasarkan dari informasi, sehingga nantinya terbentuklah sistem yang memudahkan berbagai atau mengefisienkan berbagai kegiatan-kegiatan pengguna. Nah, saat ini kalau misalnya teman-teman sering menggunakan tools atau platform dalam memudahkan teman-teman terkait dengan tugasan, terkait dengan makalah misalnya. Nah, sekarang juga kombinasi sistem pakar itu ada. Sekarang dapat dikombinasikan dengan machine learning, yang dimana machine learning itu adalah sistem yang dapat mempelajari sistem yang memang sudah ada berdasarkan data yang memang sudah diberikan ke dia. Nah, kemudian sistem pakar itu juga dikombinasikanlah dengan machine learning, dikombinasikan dengan big data, sampai pada kecerdasan buatan yang mungkin saat ini trennya semakin pesat sekali. Nah, mari kita lihat. Di sini dikatakan apa itu ahli atau pakar. Siapa? Siapa yang tahu? Coba berikan tanggapannya. Ada yang tahu kira-kira? Fedi coba. Apa itu ahli atau pakar?
menurut saya Pak, ahli itu adalah seseorang yang mengetahui sesuatu hal tapi yang terkhusus. Oke. Terus seperti ada di bidang tertentu, contohnya saya di bagian seni, seperti saya ahli di bagian situ juga. Baik, terima kasih. Bagus. Jadi Fedi mengatakan ahli itu seseorang yang memiliki kompetensi atau memiliki pengalaman, keahlian di bidang-bidang tertentu. Bagus. Nah, coba kita lihat. Di sini dikatakan ahli itu adalah individu atau seseorang yang memiliki pengetahuan, memiliki pengalaman, dan tingkat pemahaman yang mendalam, sehingga dia disebut seorang ahli. Nah, coba dilihat. Seperti inilah hierarki penyusunan dalam sistem pakar tersebut. Kalau kita lihat dari bagian bawah, di sini ada data mentah. Semua bermula dari data mentah. Tanpa ada data, maka sistem pakar itu juga tidak akan bisa berjalan. Semua dimulai dari data mentah. Di saat data mentah itu dilakukan proses, maka jadilah sebuah informasi. Nah, setelah ada informasi, maka dilakukanlah informasi itu diproses lagi. Diproses bagaimana? Berdasarkan pengalaman, berdasarkan pengetahuan, berdasarkan uji coba. Nah, jadi sistem pakar itu juga tidak serta-merta langsung, oh saya mau bangun sistem, saya akan langsung terapkan. Tidak. Pasti ada namanya uji coba terlebih dahulu. Ada demonstrasi terlebih dahulu sebelum nantinya diterapkan. Karena ini akan ada kesenjangan nanti. Apakah sistem yang dibangun itu tingkat akurasinya itu bagus atau tidak. Makanya di awal itu sebelum sistem pakar itu diluncurkan, diterapkan di pengguna, maka ada namanya demonstrasi. Nah, setelah informasi itu diproses, maka jadilah dia knowledge atau pengetahuan. Nah, coba dilihat di sini ada perbandingan atau perbedaan dari human expert dengan expert system. Seorang pakar dengan sistem pakar. Itu dua hal yang berbeda. Coba kita lihat. Kalau dari time availability-nya, nah, kalau manusia atau pengguna itu, orang pakar, itu hari kerja. Dia kerja tergantung mood-nya misalnya. Oh, dia kerja berdasarkan hari kerjanya, tergantung situasi dan kondisi. Kita seorang manusia, kita punya jadwal pekerjaan, misalnya mahasiswa. Oh, mahasiswa melakukan perkuliahan dari hari Senin sampai hari Jumat, berdasarkan hari kerja saja. Begitu juga kalau seorang manusia atau human pakar memiliki keterbatasan dalam hal waktu. Nah, kemudian kalau sistem pakar itu kapanpun, dimanapun, itu tetap bisa. Sistem pakar itu tetap ada, bisa kita gunakan, bisa kita fungsikan. Kemudian geographical atau geografis. Nah, kalau geographical ini misalnya lokasi. Kalau dia hanya di Teluk Dalam, maka hanya di Teluk Dalam saja. Sedangkan kalau sistem pakar, mau dimanapun saya berada, selagi saya punya internet, saya bisa akses, maka sistem itu bisa berjalan. Kemudian security. Nah, kalau security ini, itu keamanan. Kalau sistem pakar yang baik, itu dia punya keamanannya. Kalau manusia itu tidak bisa diganti. Contohnya, saya seorang pakar. Kalau misalnya suatu saat saya mau mengalih, tidak mau jadi ahli di bidang komputer misalnya, maka orang lain yang menggantikan saya, tapi peluangnya kecil karena pemahaman saya itu berbeda dengan pemahaman orang lain. Pakar atau keahlian saya itu berbeda dengan keahlian orang lain. Nah, sedangkan sistem pakar dapat diganti. Nah, kemudian perishable atau fana, punah. Nah, kalau manusia kan bisa misalnya meninggal, bisa misalnya tiba-tiba sakit, sedangkan sistem pakar itu tidak ada fana atau tidak sakit misalnya seperti itu. Kemudian performance atau bagaimana performanya. Nah, kalau manusia seperti saya bilang tadi, biasanya kita ini kadang mood-moodan. Tergantung mood saya. Oh, kalau saya mau, oke saya pergi. Kalau saya tidak mau, saya lagi kurang sehat, maka saya tidak pergi. Biasanya begitu kan? Kita seorang manusia biasanya seperti itu. Nah, kalau sistem tidak ada seperti itu. Tidak ada istilah sakit tidaknya. Tidak ada istilah, oh dia tidak bisa atau tidak. Nah, yang penting selagi sistem itu dapat dijalankan, maka expert system itu bicara tentang performanya, maka akan tetap konsisten. Nah, selanjutnya speed, kecepatan. Kalau kecepatan juga sejalan dengan performa yang tadi. Kalau speednya ini variabel, ada tidak menentu, sedangkan sistem itu tetap ada namanya konsisten. Nah, dari segi biaya. Nah, di sini juga dari segi biaya, manusia itu mungkin harganya lebih tinggi. Kalau misalnya kita mau konsultasi, biasanya memerlukan biaya, sedangkan sistem pakar itu masih mudah atau dapat terjangkau. Nah, ini contoh
gambaran sederhana. Kalau kita lihat di sini, ini adalah seorang pakar. Nah, pakar ini memiliki keahlian, kemampuan misalnya di bidang computing. Misalnya di bidang komputer. Nah, pakar ini ditransferlah ilmunya ke dalam mana? Ke dalam knowledge base. Knowledge base inilah yang nantinya menyimpan data tersebut, informasi tersebut, dikelolanya, disimpannya, diaturnya dalam sebuah rules yang berisikan if then. Kemudian ada namanya inference engine. Nah, di inference engine inilah nanti akan diproses data tersebut berdasarkan knowledge base, diproses sehingga nanti ditunjukkan di user interface pengguna. Kalau kita lihat di sini ada query, pengguna memberikan perintah, user interface-nya ke dalam user interface, ke dalam aplikasi, kemudian dikelola oleh inference engine berdasarkan knowledge base yang sudah ditransfer, yang kemudian nanti akan ada hasil atau rekomendasi dari pertanyaan yang kita berikan. Nah, di sini beberapa bagian penting atau pengguna atau seseorang yang memang memiliki peran penting dalam membangun suatu proyek sistem pakar. Yang pertama ada domain expert. Domain expert ini orang-orang yang ahli tadi, pakar yang tadi. Nah, itu disebut domain expert. Mereka yang memiliki pengetahuan, mereka yang memiliki pengalaman, mereka yang memiliki ilmu, itu disebut domain expert. Kemudian ada knowledge engineer. Nah, di knowledge engineer ini juga itulah mereka yang memang ahli dalam memprogramkan, membuat sebuah sistem yang nantinya dapat mentransfer ilmu dari domain expert dari pakar ini ke dalam sebuah sistem. Kemudian terakhir adalah end user. Nah, end user ini adalah pengguna yang tadi sempat saya sampaikan, merekalah yang mendemonstrasi, merekalah yang menggunakan sistemnya, merekalah yang menguji coba sistem tersebut sebelum nantinya diimplementasikan, sebelum nanti digunakan. Nah, terakhir ada tantangan dalam pengembangan. Nah, ini mungkin tantangan dalam pengembangan sistem pakar, mulai dari akuisisi pengetahuannya, bagaimana mentransfer ilmunya ke dalam suatu sistem, kemudian integrasi ke sistemnya lagi, kemudian adaptasi pengetahuan, hingga pada skalabilitas dan pemeliharaan sistem tersebut. Nah, itu mungkin terkait dengan tantangan dalam pengembangan sistem pakar. Baik, mungkin untuk materi hari ini sampai di sini dulu. Kira-kira ada yang mau ditanyakan? Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Ya, silakan Julianus. Apakah tools yang sudah tren saat ini seperti AI, misalnya ChatGPT, Gemini, dan Lola, dan sejenisnya, apakah itu masuk bagian dari sistem pakar? Nah, betul. Nah, ini menarik nih. Dari pertanyaan Julianus mengatakan, apakah sebuah aplikasi yang mungkin teman-teman sering mendengar, teman-teman sering menggunakannya seperti ChatGPT, Gemini, kemudian ada Lola tadi ya, kemudian biasanya ada beberapa platform lain, apakah itu menjadi bagian dari sistem pakar? Begitu ya? Nah, kalau misalnya dikatakan ada kombinasi, iya, memang ada kombinasi dari sistem pakarnya, karena ada knowledge base, ada basis pengetahuan. Namun tidak sepenuhnya dikatakan bagian dari expert system. Saya tarik ke belakang. Tadi saya sampaikan, kecerdasan buatan itu punya beberapa bagian. Yang pertama mulai dari expert system tadi, sistem pakar. Kemudian ada machine learning. Kemudian ada tentang robotik. Kemudian ada tentang natural language processing. Nah, yang tadi Julianus sampaikan mengenai platform yang tadi, itu masuk ke bagian machine learning. Itu tidak langsung dikatakan bagian dari expert system, tapi itu masuk ke bagian machine learning. Nah, kalau kita mau tarik, awalnya adalah kecerdasan artifisial, kemudian ditarik ke bawah ada cabang ilmunya machine learning, di bawah machine learning itu masih ada lagi namanya deep learning. Nah, di bawah deep learning itu lagi kita membangun suatu model namanya LLM. Nah, di dalam LLM itulah, maka itulah bagian dari aplikasi atau platform tadi yang Julianus katakan. Nah, kira-kira seperti itu. Bisa dipahami? Baik, ada lagi? Ada lagi kira-kira? Oke, Aswarin silakan. Baik, sesuai daripada materi kita pada hari ini. Oke. Pak, sedikit saya simpulkan bahwasannya ada 2 poin yang sudah Bapak jelaskan pada hari ini.
Yang perlu kita ketahui bahwa sistem pakar dan sistem informasi itu merupakan dua jenis sistem yang sering digunakan dalam teknologi informasi. Oke. Meskipun sama-sama memanfaatkan komputer untuk mengelola data, keduanya memiliki tujuan, cara kerja, dan fungsi yang berbeda. Berkaitan dengan hal tersebut, Bapak, ada sedikit pertanyaan saya, yaitu apa perbedaan utama antara sistem pakar dengan sistem informasi biasa? Oke, baik. Menarik nih. Kira-kira ada yang mau memberikan jawaban dulu dari pertanyaan Aswandi? Ini menarik nih, katanya apa perbedaan dari sistem informasi dengan sistem pakar? Ada yang tahu? Oke, nah mari kita lihat dulu. Sistem informasi itu memiliki perbedaan pada knowledge base-nya, pada inference engine-nya. Kalau sistem informasi, dia hanya bisa menampilkan, mengelola, dan membuat suatu laporan di dalam sebuah sistem. Kalau sistem informasi seperti itu. Sistem informasi itu hanya dapat menampilkan, mengelola, atau memberikan suatu laporan di dalam sebuah sistem yang nantinya kita bisa melihat berdasarkan apa? Berdasarkan inputan dari si adminnya misalnya, si penggunanya misalnya. Sehingga halaman-halaman web yang biasanya kita lihat, nah itu bagian dari sistem informasi juga. Sedangkan sistem pakar ini memiliki perbedaan karena sistem pakar ini lebih kompleks. Dia itu memiliki basis pengetahuan yang dimana basis pengetahuan tadi diinputkan berdasarkan ilmu, berdasarkan pengetahuan si pakar. Kemudian dikelola oleh inference engine. Berdasarkan pengelolaan inference engine itu juga nanti akan ditampilkan ke dalam antarmuka pengguna. Nah, jadi dari baik mekanisme dan prosedur yang dilakukan ada perbedaan di sana. Kira-kira begitu, Aswarin. Ada lagi kira-kira? Sudah. Oke. Lanjut. Ada lagi mungkin yang mau ditanyakan? Oke, silakan. Fedi. Sedikit menarik tentang sistem pakar ini menurut saya, dan saya rasa sistem pakar ini sangat berkaitan dengan yang namanya AI sekarang. Ya, betul. Sehubungan dengan yang dibilang saudara Julius tadi, bahwa AI sekarang ini sudah sangat mendunia. Betul. Bahkan di Jepang di rata-rata industri banyak AI atau kecerdasan buatan yang menggantikan manusia. Betul. Nah, terhadap itu sendiri, apakah memang benar AI ini bisa menggantikan pekerjaan manusia antara 5 tahun dan 10 tahun ke depan, bagaimana? Baik, baik, terima kasih. Nah, ini menarik nih. Tren saat ini, perkembangan yang mungkin kita lihat di era saat ini, perkembangan AI itu semakin pesat. Kalau teman-teman perhatikan, banyak platform, banyak aplikasi yang mungkin sering kita gunakan, yang dimana dapat memudahkan kita dalam melihat konten, dalam membuat konten. Nah, itu bagian dari kecerdasan artifisial tersebut. Nah, pertanyaan dari Fedi, apakah nantinya dengan adanya kecerdasan artifisial ini, sebagai contoh tadi, misalnya ada robot yang dikembangkan di Jepang misalnya ya, nah setelah dikembangkan, apakah nanti akan menggantikan peran dari manusia, peran dari kita ini? Nah, kira-kira ada yang mau memberikan tanggapan dari teman-teman? Silakan, siapa? Julianus mungkin, coba? Ya, silakan Julianus. Baik, silakan. Menurut saya tidak sepenuhnya menggantikan, Pak. Tapi mungkin 50 atau 60% akan digantikan peran manusia. Oke. Kenapa juga tidak sepenuhnya digantikan? Karena pengetahuan itu sendiri itu diciptakan atau dibuat oleh manusia. Oke. Jadi sehingga AI ini hanya bisa membantu. Baik, terima kasih. Tepuk tangan untuk Julianus dulu. Baik, terima kasih. Nah, sebenarnya sudah ada gambaran dari pernyataan si Julianus mengatakan bahwa tidak sepenuhnya akan menggantikan. Betul, karena kalau kita lihat sistem ini, kalau kita melihat perkembangan sistem pakar dan kecerdasan artifisial ini, semua dibuat oleh seorang manusia. Semua ditentukan, didesain, diimplementasikan, dirancang oleh manusia itu sendiri. Kalau sistem pakar itu atau misalnya kecerdasan artifisial secara umum memiliki keterbatasan, misalnya dari sisi pengetahuan, dari sisi keahlian misalnya. Semua data yang disampaikannya, informasi yang disampaikannya itu berdasarkan data yang sudah diinputkan oleh manusia. Namun mungkin adopsinya ke kita masih sangat sedikit, khususnya di Indonesia. Jadi kira-kira seperti itu, Fedi. Bagaimana kira-kira, sudah pas? Baik, terima kasih. Kira-kira ada lagi yang mau ditanyakan? Sudah pas semua? Oke. Kalau sudah tidak ada lagi, saya akan coba
absen dulu. Saya coba absen dulu. Yulianus, Elvin, Aswardin. Nah, saya teruskan. Kira-kira ada lagi yang mau ditanyakan dulu? Dari teman-teman sudah pas semua? Sudah ya? Baik. Kalau sudah tidak ada lagi, saya sudah kirimkan dokumen atau file presentasi hari ini ke Siakat. Teman-teman bisa melihat di Siakat masing-masing. Dan saya sudah kirimkan juga melalui WhatsApp group. Teman-teman bisa melihat di sana. Kalau semisal ke depan atau misalnya di pertemuan berikutnya ada hal yang ingin di-sharingkan kembali terkait pertemuan ini, teman-teman bisa mencatat dulu, nanti kita akan diskusikan kembali di pertemuan berikutnya. Bisa difahami? Jadi mungkin kalau sudah tidak ada lagi, sekian untuk pertemuan kita pada sore hari ini. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Selamat sore. Demikian kegiatan proses pembelajaran yang saya lakukan di mata kuliah kecerdasan artifisial sebagai bagian dari kegiatan pelaksanaan pendidikan dan pengajaran. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih.